Baik, Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Al-Qadir. Allah Maha berkehendak, Allah Maha kuasa. Al-Qadir Al-Muqtadir. Di dalam Al-Qur'an, ya. Tadi ayat sudah kita bacakan di Al-Huwal Qadir ala ayyab'atsa 'alaikum, ya, bahwa dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu, dari bawah kamu, bahkan mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian yang lain, kamu kepada keganasan sebagian yang lain. Ya, ini semua adalah menunjukkan kudrohnya Allah. Ini menunjukkan kekuasaannya Allah. Ya. Dan ini adalah sifat bagi Allah atas maha kesempurnaan kekuasaannya, kudrohnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Ayah Bunda, ya, dialah Allah yang menjadikan. Ini bagian daripada Al-Qadirnya Allah. Dia adalah maha menjadikan, dia adalah maha menciptakan, dia adalah maha, ya, mengatur, menyempurnakan, mengokohkan, menghidupkan dan mematikan. Kemudian membangkitkan hidup kembali untuk mendapatkan balasan. Ya. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang kuasa. Karena itu namanya Al-Qadir. Bahkan Al-Muqtadir itu maknanya lebih dalam lagi. Dan apabila dia menginginkan sesuatu tadi hanya dua huruf, apa itu? Kun. Kun. Bila dia ingin menginginkan sesuatu, maka sangat mudah. Kun. Jadilah. Maka ia akan jadi. Itu semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membolak-balikkan hati. Apabila seorang hamba yang jauh dari Allah, tidak beriman kepada Allah, lalu Allah, kita sudah berupaya, tapi kemudian belum, bagi Allah itu sangat mudah. Kun. Ya. Bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam? Dia berdakwah kepada umatnya. Berapa tahun? 950 tahun dia berdakwah. Mengajak. Yang ikut tidak banyak. Termasuk yang ingkar adalah anak dan istrinya. Betul? Tapi dia tidak berputus asa. Dia terus melakukan berdakwah. Sampai di ujungnya ketika banjir bandang datang, ia terus berusaha untuk mengajak anaknya. Ya. Tapi anaknya mengatakan, ya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi ke gunung itu. Saya tidak mau ikut engkau ayahku. Saya naik ke gunung itu dan aku akan selamat di atas gunung itu. Ayahnya masih mengatakan, "Nak, la asimal yaum rahmatillah." Tidak ada pertolongan sekarang kecuali dari Allah. Tapi anaknya tetap membangkang, akhirnya anaknya eh, hanyut bersama dengan banjir. Mudah bagi Allah untuk memberikan hidayah, ya. Banyak orang yang kemudian ya ingkar kepada Allah, tiba-tiba kemudian Allah berikan hidayah, ya, dengan kuasanya. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena apabila Allah menghendaki, mengizinkan dengan Al-Qadirnya, Al-Muqtadirnya, maka semua itu bisa dibalik, ya, 360 derajat bahkan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membolak-balikkan. Dia yang memalingkan hati yang diinginkan, yang dikehendakinya. Dia juga memberi petunjuk. Jadi Al-Qadir itu mengadakan atau meniadakan. Karena kita bersyukur hari ini kita masih diberi petunjuk oleh Allah, ada iman di hati kita, keyakinan di hati kita, sehingga kita bisa taat kepada Allah, menjalankan perintahnya. Ya. Karena itu artinya bahwa Allah berkehendak iman Islam itu ada di dalam diri kita. Karena mudah bagi Allah untuk mencabut itu semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia pun menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, menjadikan orang yang beriman sebagai mukmin benar-benar imannya, dan juga menjadikan orang yang kufur sebagai orang yang kafir tetap di dalam kekufurannya. Ya. Yang kemudian dia Al-Qadir, yang mampu berkehendak berbuat baik sebagai orang yang berbakti, dan orang yang juga berkehendak menjadikan orang itu tidak berbuat baik, menjadi orang yang fajir, yang durhaka. Inilah kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengambil, mengikuti ya sedikit pun daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memiliki ilmu itu semua karena kehendak Allah. Allah bisa nggak mencabut ilmu yang Allah berikan itu? Bisa. Kalau Allah tidak ridho, tidak berkehendak, Allah bisa cabut. Karena itulah setiap hari kita senantiasa mohon pada Allah diberikan keimanan yang tetap di dalam hati kita. Apa doanya? Ya muqallabil qulub. Boleh, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ala ta'atika, atau yang lainnya bisa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, jangan kau palingkan lagi. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah rahmatmu, rahmat dari sisimu. Ya. Memohon pada Allah agar ditetapkan iman kita, Islam kita ini. Ya. Semoga kita yang hadir ini bersama keluarga kita, anak kita, turunan kita semuanya ditetapkan iman, Islam, ihsan. Tidak terpengaruh dengan fata morgana dunia yang membuat kita lalai, membuat kita luput kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan memahami makna Al-Qadir, Al-Muqtadir ini semakin menyadarkan kita ini kita adalah hamba. Tidak berkuasa apapun terhadap diri kita. Karena itu, apabila siapapun di antara hamba ini, kita ini diberikan kekuasaan, ya, diberikan amanah berupa kekuasaan di muka bumi ini, kita sadar bahwa kita hanya hamba yang dititipi, yang diamanai sebuah kekuasaan. Gunakanlah kekuasaan itu untuk hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat. Jangan kemudian kita sok kuasa sehingga kita lupa bahwa ada yang maha kuasa, ada Al-Qadir, ada Al-Muqtadir. Ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ikhwatal iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berada dalam genggamannya. Kita semua berada dalam kuasanya, dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyadari diri bahwa kita ini hamba yang tidak punya kemampuan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan kecuali Allah yang memberikan. Kita tidak mendapatkan keamanan kecuali Allah yang memberikannya. Itulah kenapa ketika kita keluar rumah kita senantiasa membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah. Kemudian wala haula wala quwwata. Kekuatan hanya milik Allah. Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Kita sudah menjaga diri selamat di jalan, tapi kalau Allah berkehendak, bisa jadi kendaraan lain yang bisa mencelakaan kita. Karena itu berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah perlindungan. Karena Dia yang memiliki dan berkuasa untuk menjaga semua. Ya. Ketika ada orang yang dia berupaya, berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan berbagai cara.
dalam pemilihan pemimpin misalnya. Apakah itu pilpresnya, pilgubnya, dan pil lainnya lah ya, pemilihannya. Ya, dia berupaya dengan berbagai cara. Tapi kalau Allah berkehendak tidak, maka itu tidak akan jadi. Meskipun dia mengeluarkan biaya yang banyak, punya massa yang banyak dan sebagainya, kalau Allah berkehendak tidak akan jadi. Tapi kalau kemudian seseorang ya bukan kemauannya, bukan kehendaknya, lalu kemudian ya Allah berkehendak dia menjadi seorang pemimpin, maka itu akan jadi. Jadi yang pernah kita mengatakan kemudian, oh ini karena ini dia jadi, karena itu karena ini dia jadi. Ya, itulah semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita yakini idza arada Allahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dan kita bisa selamat sampai saat ini itu semua kehendak Allah. Bukan karena kemampuan kita untuk menjaga kesehatan. Wah, selamat ya. Masih muda sampai umur sekian. Apa sih tipsnya? Wah, saya kan jaga pola makan. Oh, saya kan olahraga. Saya akhirnya sehat seperti ini. Jangan salah. Banyak orang yang menjaga kesehatannya. Olahraga setiap waktu. Banyak nggak? Banyak. Tapi jantung juga meninggal. Kena jantung juga bisa meninggal lebih dulu, betul? Ya. Jadi bukan karena kita jaga diri, karena bukan vitamin yang kita makan, yang kita minum, bukan karena kita rajin olahraga, bukan itu. Itu hanya ikhtiar. Dan itu harus kita lakukan, ikhtiar menjaga kesehatan, ya, berobat apabila sakit, itu ikhtiar kita. Tapi bukan karena itu yang membuat kita panjang umur. Betul atau betul? Betul. Ya. Kita harus tetap berikhtiar, jangan sampai kemudian seperti tadi, ya, sabar, pasrah, nggak ngapain-ngapain, sakit ya sudahlah, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Ya nggak gitu. Sunnatullahnya adalah kita berupaya, berikhtiar, sakit ya berobat, ya, dengan cara yang syar'i, ya, seperti itu. Ya. Jadi bukan orang naik mendapatkan kekuasaan, bukan jabatan, bukan karena didukung oleh sekian banyak dukun misalnya. Wah, dukun seluruh utara mendukungnya misalnya. Bukan. Ya, itu karena izin Allah. Allah berkehendak dan berkuasa atas segala sesuatu. Wa kana amrullahi qadran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ketetapan Allah yang pasti berlaku. Orang berkehendak, tapi kalau Allah berkata tidak, maka tidak berlaku. Allah, manusia semua ini tidak menghendaki, tapi kalau Allah mengatakan iya, maka ketetapan Allah yang pasti berlaku. Ketetapan Allah yang pasti akan berlaku. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Dan ketetapan Allah itu sangat rapi, sangat sesuai. Ya. Ketetapan Allah itu sudah sangat sesuai. Keadaan diri kita, keadaan badan kita, tingginya, pendeknya, itu sudah sesuai. Mungkin bagi kita kalau bercermin, kayaknya saya kurang tinggi nih badannya. Oh ini ketinggian, kurang. Enggak, itu sudah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena faqaddarahu taqdira. Allah mengukurnya dengan ukuran yang rapi, yang tepat. Enggak mungkin Allah salah gitu ya. Salah mengukurnya, salah menetapkannya. Enggak. Semua sudah sesuai dengan kehendak Allah. Tinggal kita manusia ini bagaimana kita menerima realita takdir yang Allah berikan kepada kita.
Wah. Kan itu yang membedakan Bapak Ibu. Bagaimana kita menerima realita takdirnya. Takdirnya bisa jadi sama. Betul? Hujan itu adalah realita. Kekuasaan Allah yang tidak bisa kita elak. Betul? Nah, orang beriman, yang tadi yang disebutkan di awal, merespon realita tersebut dengan dua cara tadi kan. Syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Dan semuanya itu adalah menggantungkan kepada kekuasaan Allah. Karena hujan itu adalah kekuasaan Allah. Karena itu responnya adalah as-samad kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Bergantungnya dengan sabar atau syukur. Syukur. Atas realita, yaitu takdirnya Allah. Hujan, ya mungkin payung itu ketika kita mengeluarkan payung, kita gunakan payung, ada hujan. Bisa nggak payung itu menghentikan turunnya hujan? Tidak. Tidak menghentikan turunnya hujan, tapi payung itu bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita agar tidak membasahi dari tubuh kita. Hujan. Akhirnya kita bisa tetap beraktivitas di tengah derasnya hujan. Ya kan? Itulah yang disebut dengan bagaimana merespon realita keadaan atas melakukan sebuah ikhtiar positif tadi. Jadi keadaan yang kita terima, manusia terima ini sebenarnya ya tergantung bagaimana kita menyikapi. Karena itu ada yang disebut dengan growth mindset, mindset yang bertumbuh, tidak fix. Ya, fix itu ya wes lah, udah begini, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Jadi antara orang beriman, orang yang tidak beriman itu bedanya hanya satu dalam menyikapi. Sama dengan tadi hujan, sama-sama hujan, tapi orang yang beriman sama orang yang tidak beriman itu beda dalam menyikapinya. Realita kehidupan ini yang namanya ketetapan Allah, tentang Allah sama nggak antara orang yang beriman dan tidak beriman, Muslim dan non Muslim? Ya? Beda. Berbeda. Realita ujian kehidupannya, apakah yang diuji hanya orang beriman saja? Tidak, sama. Sama. Kalau hujan, apakah yang diberikan hanya kepada orang mukmin saja? Sama, semuanya. Realitanya sama. Oh, ya. Sama. Nah, yang membedakan antara kedua jenis manusia tadi, ahli ibadah atau ahli maksiat, beriman atau kafir, ya, apa yang membedakan? Yang membedakan bagaimana responnya, menyikapi, merespon itu semuanya. Karena dia menyadari tadi itu adalah takdir Allah, kehendak Allah. Dan bagaimana dia meresponnya? Ya, merespon tadi, as-samad tadi, bergantung kepada Allah. Orang beriman, dia menyikapi dengan kedewasaan iman, dengan hikmah, dengan bijaksana. Sehingga dia tetap berdiri, dia tetap tegak, dia tetap optimis, menatap ke depan. Iya kan? Yang sederhana tadi hujan tadi, orang beriman, hujan turun. Justru apa yang diucapkan? Dia berdoa, dia menyadari bahwa hujan turun itu tanda kekuasaan Allah dan di situ adalah salah satu waktu yang diijabah doa. Jadi kalau ada hujan turun yang deras, kemudian ada menggerutu, kecewa, ngomel-ngomel, apalagi marah-marah dan sebagainya. Nah, itu berarti sikap orang beriman, bukan? Tidak mensyukuri. Dia tidak mensyukuri. Ya kan, sama-sama hujan, tapi bagaimana cara menyikapinya?
Ya. Karena kita sadar itu adalah kekuasaan Allah, kehendak Allah juga hujan itu kan. Ya. Karena itu mari menyikapi atas kudroh tadi, kehendak Allah, kekuasaan Allah, itu kita sikapi dengan growth mindset. Nah, ada yang disebut dengan bagaimana melihat segala kondisi itu dengan mata lebah, ya, bukan dengan mata lalat. Mata lalat. Nah, apa itu mata lebah? Positif. Melihat sesuatu dengan hal-hal yang Memandang yang baik-baik. yang Lebah itu kan bagus-bagus. dia Iya. hanya Melihat bunga-bunga yang indah. dia mencari dan Indah. menghisap madu kan, bunga dari bunga-bunga. Yang dia cari adalah bunga. Masya Allah. Meskipun dia hidupnya di situ ada banyak kotoran, banyak sampah, yang dicari apa? Bunga. Bunga. Bagus-bagus. Yang bagus. Ditinggalkan yang mana? Masya Allah, Masya Allah. Tapi orang yang tidak bersyukur, orang yang fix mindset, ya, orang yang tidak beriman, ya, apa yang dicari? Seperti mata Semuanya. lalat. Lalat. Mata lalat. Apa itu mata lalat? Ya, dia hanya mencari sampah, mencari kotoran. Jadi mencari. Meskipun dia ada di antara taman bunga, tapi yang dicari sampah. Iya. Ya kan? Di tengah taman yang indah, fokusnya itu nyari sampah. Nyari kotoran. Maksudnya apa? Ya, Cari celah dari kebaikan kekurangan orang-orang dari sekitarnya kekurangan. yang dicari kesalahannya, keburukannya. Ah. Di Kekurangan. tengah banyak anugerah Allah, kekuasaan Allah, nikmat yang Allah berikan ini, yang dicari kekurangannya. Akhirnya nggak bersyukur. Sekian banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita diberikan nikmat, diberikan kesehatan, sekian tahun kita hidup, hanya gara-gara sakit sebentar, hanya gara-gara dicoba sebentar, sepertinya tidak ada kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Sumpah serapah lah dan sebagainya. Ada nggak seperti itu? Ada yang seperti itu? Auzubillah min dzalik. Ada, naudzubillah min dzalik. Seolah-olah tidak ada baiknya gitu. Inilah orang yang nggak bersyukur. Ini namanya mata lalat. Oh. Cari terus kekurangan. Karena itu kita sikapi, ya, kita respon takdir kehidupan yang Allah berikan ini dengan tadi tetap as-somad, berlindung, bergantung kepada Allah dengan Kepada Allah. syukur atau sabar. Sabar. Masya Allah. Mungkin demikian yang kita bahas pada hari ini. Mungkin nanti ada yang bertanya, dipersilahkan. Saya tunjukkan dulu apa yang saya bisa catatkan di dalam bahasan kita, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Jadi Al-Qadir Bapak Ibu, Al-Qadir itu atau juga kita temukan di Al-Quran ada Al-Qadir, ya. Itu dari akar kata yang sama, Al-Qadir atau Al-Qadir, ya. Al-Qadir berasal dari kata qadara, maaf, ini ya, hanya satu y, ya, qadiru qudratun, ya. Artinya mampu atau kuasa. Al-Qadir adalah ismul fa'il, bermakna zat yang mampu mengadakan sesuatu dari ketiadaan. Atau sebaliknya, meniadakan sesuatu yang ada. Al-Qadir berarti yang digantungkan kepadanya segala harapan. Dan yang bergantung kepadanya seluruh makhluk, di mana semuanya bertumpu kepadanya dalam setiap keadaan. Allah paling berkuasa atas segala sesuatu dengan kekuasaannya yang tiada terbatas. Dia bebas menentukan apapun sesuai kehendaknya. Ya, ini Al-Qadir. Sedangkan Al-Muqtadir juga di akar kata yang sama, ya. Asal katanya menurut saya, tapi Al-Muqtadir itu lebih luas. Ya, iqtadaro, yaqtadiru, ada tambahan alif lam, kemudian mim situ. Artinya mampu dan kuasa sama. Al-Muqtadir merupakan bentuk isim fa'il, bermakna zat yang mampu memperbaiki keadaan makhluknya dengan cara yang tidak mampu dilakukan oleh selainnya. Zat yang mempunyai kekuasaan yang sangat dahsyat.
Allah zat yang memiliki kekuasaan menyeluruh yang mencapai batas yang tidak mungkin diraih oleh selain Allah. Dengan kekuasaannya yang tidak terbatas, Dia maha berkuasa untuk menentukan apapun yang terbaik menurut ilmunya. Masya Allah. Al-Qadir, Al-Muqtadir. Apa pengaruh positif yang bisa kita dapatkan dari nama Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir? Al-Qadir merasa tenang berlindung di bawah kekuasaannya. Karena kita menyadari bahwa ini adalah kehendaknya, takdirnya. Segala sesuatu berada dalam kuasanya. Tanpa izin Allah, siapapun orangnya tidak akan pernah tahu bahwa apa yang akan terjadi masa depan, apakah baik atau buruk. Karena tadi doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Adalah doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balik hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, ala dinika. Aplikasi dalam kehidupan, apabila kita dianugerahi kekuasaan, ya, punya kekuasaan, punya jabatan, apakah di keluarga, negara, maka berpikir ulanglah saat akan berbuat zalim. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mencabut kekuasaan tersebut atau memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk mengalahkan dan menghukum kita. Al-Muqtadir, apa pelajaran yang kita dapatkan? Ya, bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita aneka potensi, kekuatan dan kekuasaan untuk memilih. Dan Dia, Allah, berkehendak agar potensi, kekuatan, dan kekuasaan untuk memilih tersebut diarahkan kepada kebaikan. Bukan sebaliknya, mengarahkannya kepada keburukan. Ya, bukan aji mumpung. Ada kekuasaan digunakan untuk keburukan. Ya, digunakan untuk hal-hal yang justru berbuat zalim. Aplikasi dalam kehidupan, berusaha melakukan yang terbaik dan bermakna dalam hidup, meningkatkan potensi diri, memaksimalkan potensi tersebut untuk kemaslahatan umat. Berusaha untuk tidak harus larut dalam kesedihan, karena ketika kita terzalimi dan meyakini Allah akan membalas kezaliman dengan balasan yang setimpal. Karena Allah punya kuasa melebihi kekuasaan apapun dimiliki oleh makhluk di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jadi dalam doa tadi, itu adalah doa yang memang diperintahkan Rasulullah SAW, bahkan bersabda dalam hadis Tirmizi dan Ibnu Majah, karena Rasulullah SAW yukthiru ayyakula ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Faqultu ya Rasulullah, amanna bika wa bima jita bihi, fahal takhafu alaina? Qala na'am, innal qulub baina usbu'aini min asabi illa yuqallibuha kaifa yasha. Nah, ini penting. Ya. Mungkin terakhir sebelum berdoa, Rasulullah bersabda untuk memperbanyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai maha pembolak-balik hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu sahabat bersabda, ya Rasulullah, kami beriman kepadamu dan dengan apa yang engkau bawa. Apakah engkau mengkhawatirkan kami? Ya, sahabat itu bertanya, apakah engkau mengkhawatirkan kami sehingga engkau harus menasihati kami seperti ini? Ya muqallibal qulub. Lalu Nabi bersabda, iya, kami khawatir. Sesungguhnya hati kita, makhluk ini, ada di antara dua jari dan jari jemari Allah. Dia membolak-baliknya sesuai kehendaknya. Seperti jari-jari ini, ya, bisa sekehendak kita akan bolak-balik, betul? Mudah, gitu ya. Menunjukkan ibarat sangat mudah tangan ini bolak-balik. Maka kita terus memohon pada Allah agar diberikan ketetapan hati di dalam iman, di dalam agama, di dalam keyakinan. Demikian yang kita bahas pada hari ini. Kalau tidak ada bertanya, kita lanjutkan dengan berdoa. Semoga Allah ridho, semoga Allah terima
apa yang Amin. kita berdoa? Ya. Mari kita rundukkan hati, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikaruniakan iman, Islam, ihsan, istiqomah di dalam keimanan kita hingga akhir hayat kita insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan. Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma tsabbit qalbana, Allahumma tsabbit qulubana ya Allah ala dinika wa ala ta'atika ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba ma la yadfahu ghairuka ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rabb. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'al khaira umurina akhirah wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma liqa'ika ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.